Perkenalkan, nama saya Ninda Reni Lestari dengan NIM 2011102109 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2 atau MP2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Filsafat Pendidikan Islam dari Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Untuk soal nomor 1, jika melihat dari sisi etimologis, filsafat adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Dalam bahasa tersebut, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka memiliki makna lebih. Coba Anda jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, disertai deskripsi ruang lingkupnya, dan jelaskan dengan komprehensif. Jadi jawabannya, yang pertama, filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan erat dengan hakikat upaya pelaksanaan pendidikan Islam untuk memahami seluruh realita yang ada. Selanjutnya, filsafat pendidikan Islam dari segi epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan dalam lingkup pendidikan Islam. Dan selanjutnya, filsafat pendidikan Islam dari segi aksiologi, suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang teori nilai dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai seperti nilai jasmani, nilai yang terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna, dan nilai rohani, nilai yang terdiri dari atas nilai intelek, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai ruang lingkup. Ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cangkupan pembahasannya. Muzain Arifin mengatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar sistematik. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Nomor 2, jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, dan pragmatis. Jadi jawabannya, aliran konservatif adalah salah satu aliran pendidikan Islam yang cenderung bersikap keagamaan. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian sempit, yakni hanya ilmu yang mencakup kehidupan sekarang ini atau hidup di dunia, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Yang kedua, aliran religius rasional. Pemikiran aliran ini tidak berbeda dengan pemikiran kalangan tradisional tekstualis dalam hal relasi pendidikan dengan tujuan agamawi. Kalangan religius rasional ini memiliki perbedaan yang nampak sewaktu menggumuli persoalan pendidikan. Yang terakhir, aliran pragmatis. Aliran pragmatisme memandang bahwa hakikat pendidikan Islam ialah untuk menyiapkan peserta didik dengan bekal berupa berbagai macam keahlian dan keterampilan di bidangnya, supaya mereka bisa bersaing untuk hidup di dunia yang terus-menerus berubah.
Aliran ini menguraikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan harus fokus kepada peserta didik dan sebisa mungkin cocok dengan minat dan kebutuhan supaya bisa menyelesaikan masalah atau problem hidup secara praktis. Nomor 3, dalam dunia pendidikan Islam, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan banyak ditemukan, mulai dari konsep yang klasik sampai yang kontemporer. Ada beberapa tokoh yang menawarkan konsep pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, K.H. Hashim Asy'ari, Al-Zarnuji, dan Abdullah Nasih Ulwan beri penjelasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh-tokoh tersebut di atas. Jadi jawabannya, pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam. Yang pertama, faktor-faktor pendidikan Islam, yakni yang A, tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka yang dijadikan landasan utama dalam bidang pendidikan adalah Al-Quran dan hadis. B, seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi tauladan bagi murid-muridnya, serta mempunyai kompetensi dalam mengajar. C, anak didik dalam belajar harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi maksiat, karena ilmu itu suci dan tidak akan diberikan kepada hal yang tidak suci, menghormati guru dan rajin belajar dengan mendalami pelajaran yang telah diberikan gurunya. Kedua, wujud penerapan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Al-Ghazali di masa sekarang ditandai dengan munculnya model-model lembaga pendidikan yang mencantumkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kurikulumnya seperti sholat duha, tadarus Al-Quran, dan sholat berjamaah. Selanjutnya, konsepsi pendidikan Ibnu Khaldun adalah untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, yaitu untuk melahirkan masyarakat yang berkebudayaan, berusaha melestarikan dan meningkatnya, serta mempertahankan eksistensinya. Oleh karenanya, tujuan pendidikan pada hakikatnya membantu anak didik agar dapat hidup lebih layak dalam masyarakat yang semakin maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, konsepsi pendidikan harus memberikan suatu analisis secara fenomenologis terhadap rumusan pendidikan. Selanjutnya, menurut Hashim Asy'ari, keutamaan ilmu dan ahlinya yang telah disebutkan semuanya ada dalam pribadi ulama yang mengamalkan ilmunya, yang bagus amalnya, dan yang bertakwa, yaitu orang-orang yang dengan ilmunya berniat untuk mencari zat Allah dan derajat mulia di sisinya, dengan mendapatkan surga-surga tempat kenikmatan, bukan orang yang berniat mencari keduniaan, baik berupa pangkat, harta, atau bersaing, mendapatkan pengikut dan santri atau siswa banyak. Selanjutnya, Al-Zarnuji menawarkan beberapa konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan tersebut antara lain pengertian ilmu dan keutamaannya, niat belajar, memilih guru, ilmu, teman, dan ketabahan dalam belajar, menghormati ilmu dan ulama, ketekunan, kontinuitas, dan cita-cita luhur, permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa belajar, kasih sayang, dan memberi nasihat, mengambil pelajaran,
wara atau menjaga diri dari yang syubhat dan haram pada masa belajar, penyebab hafal dan lupa, serta masalah rezeki dan umur. Selanjutnya, konsep pendidikan anak yang digagas oleh Abdullah Nasih Ulwan adalah untuk membina mental anak, melahirkan generasi Islam yang dapat meneruskan perjuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, membina umat dan budaya yang dapat menjaga nilai moral Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Menurut beliau, ada 5 metode pendidikan anak yang paling berpengaruh, yaitu yang pertama, pendidikan dengan keteladanan. Yang kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, pendidikan dengan nasihat. Yang keempat, pendidikan dengan perhatian atau pengawasan. Yang kelima, pendidikan dengan hukuman. Nomor 4, seiring berjalannya waktu dan zaman, maka paradigma berpikir filsafat juga mengalami pergeseran. Coba Anda jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan, idealisme, filsafat pendidikan, realisme, filsafat pendidikan, materialisme, filsafat pendidikan, pragmatisme, filsafat pendidikan, eksistensialisme, filsafat pendidikan, progresivisme, filsafat pendidikan, perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Jadi, untuk ciri khas dari kontribusi filsafat pendidikan idealisme, filsafat ini berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran itu tertinggi terletak pada ide manusia. Ciri-ciri aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Aliran ini menggunakan evaluasi esai dikarenakan evaluasi ini lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal ujian. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan maupun agama. Selanjutnya, ciri khas dan kontribusi filsafat pendidikan realisme. Kata realisme berasal dari kata realis atau nyata, ada, benar, yang bahasa Inggrisnya reality atau fakta atau kenyataan. Jadi, filsafat realistis adalah pemikiran yang menggambarkan tentang kejadian atau peristiwa yang dialami manusia secara nyata dan dapat dirasakan oleh indrawi berupa objek fisik. Realisme ini memiliki hakikat yang utama, yakni fisik dan rohani yang saling berhubungan dan tak dapat terpisahkan. Ciri-ciri umum dari realisme ini yaitu menggunakan observasi, mengamati, dan mencoba. Oleh karena itu, aliran ini memiliki proses secara bertahap di mana pembelajaran dengan observasi dapat menghasilkan pengalaman. Selanjutnya, ciri khas dan kontribusi dari filsafat pendidikan materialisme. Hakikat dari materialisme adalah materi bukan rohani, bukan spiritual, juga bukan supranatural. Materialisme menganggap suatu ide itu timbul setelah melihat sesuatu. Jadi, materialisme beranggapan materi itu lebih dahulu hadir daripada ide. Ciri-ciri materialisme, segalanya berasal dari satu, yaitu materi. Tidak mengaku alam gaib.
sebagai alat pencapaian ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam hukum, menjadikan tabiat manusia sebagai akhlak. Selanjutnya, ciri khas dan kontribusi pragmatisme. Pragmatisme memiliki 3 ciri, yaitu 1. Memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. 2. Apa yang dipandang benar, apalah ada yang berguna atau berfungsi. 3. Manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Pertama, dari perspektif menganut pragmatisme, kita hidup dalam sebuah dunia pengalaman dalam perjalanan waktu. Pengalaman manusia tersebut berubah dan karenanya konsep pragmatisme tentang kenyataan pun juga berubah. Di luar pengalaman manusia tidak ada kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, penganut pragmatisme menolak pemikiran metafisika. Selanjutnya, ciri khas dan kontribusi filsafat pendidikan eksistensialisme. Filsafat pendidikan eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang bersifat teknis, yang terjelma dalam bermacam-macam sistem yang satu berbeda dengan yang lain. Sekalipun demikian, ada juga ciri-ciri yang sama, yang menjadikan sistem-sistem itu dapat dicap sebagai filsafat eksistensialisme. Beberapa ciri yang dimiliki diantaranya: 1. Motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi. Eksistensi adalah cara manusia beradab. 2. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. 3. Di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. 4. Filsafat eksistensialisme memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret. Pengalaman yang eksistensialisme menghendaki agar pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menemukan jati dirinya, karena masing-masing individu adalah makhluk yang unik dan bertanggung jawab atas diri dan nasibnya sendiri. Selanjutnya, ciri khas dan kontribusi progresivisme. Aliran progresivisme ini lebih mengutamakan pada masa depan, ataupun ciri-ciri aliran progresivisme adalah manusia mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis. Aliran progresivisme juga mempunyai hubungan dengan aliran filsafat pendidikan lainnya, ataupun bentuk aliran progresivisme dalam dunia pendidikan adalah untuk menekankan pada tumbuh kembang sikap dan mental seseorang. Aliran progresivisme memandang bahwa masalah pendidikan adalah masalah hidup dalam kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Selanjutnya, ciri khas dan kontribusi perennialisme. Aliran ini bisa kita kenali dengan gampang karena aliran perennialisme ini memiliki ciri khas, yaitu perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Aliran ini menyatakan bahwa belajar merupakan suatu latihan disiplin yang tetap. Perennialisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi adalah di balik alam. Selanjutnya, ciri khas dan kontribusi esensialisme.
Esensialisme merupakan filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga memiliki kestabilan dan arah yang jelas. Tujuan umum esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. 15 kurikulum dipusatkan kepada penguasaan materi pelajaran, dan karenanya fokus pendidikan selama masa sekolah dasar adalah keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Sementara pada sekolah menengah, hal tersebut diperluas dengan memasukkan pelajaran matematika, sains, humaniora, bahasa, dan sastra. Nomor 5, coba analisis dan berikan tanggapan mengenai konsep merdeka belajar. Belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Jadi jawabannya, konsep merdeka belajar sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ia menekankan pentingnya prinsip kemerdekaan pada peserta didik, sehingga pendidikan bukan hanya menuangkan air ke dalam botol, namun juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya, untuk berdiri sendiri namun tetap dalam pantauan guru dan orang tua, agar potensi nilai dirinya tidak ke arah negatif. Belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dapat dikatakan seperti filsafat progresisme yang lebih memberikan kebebasan di bidang pendidikan dan menekankan kurikulum pendidikan yang tidak terlalu padat. Sekian penyampaian UAS Filsafat Pendidikan Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.